Konon, kemunculan hantu nenek dengan wajah pucat dan nenek tanpa kepala sering terlihat di rumah ini. Kemunculan hantu tersebut ditenggarai dari cerita tragis dua orang nenek-nenek saudara kandung yang menikahi pria yang sama. Sang kakak membunuh adik dan suami karena iri melihat sang adik lebih mendapat perhatian dari sang suami. Sejak saat itu, sang kakak merasa kesepian. Kejiwaannya terganggu dan akhirnya sang kakak pun mengambil jalan pintas, bunuh diri dengan menyayat urat nadinya. Pemirsa Siapa Takut Boleh Ikut, kali ini kita akan menceritakan tentang cerita yang berbeda, sama sekali berbeda dari episode sebelumnya. Dan saya sudah bersama dengan dua peserta kita, yang tadinya harusnya 3, tapi satu peserta sebelum acara yang dimulai menyatakan mengundurkan diri karena merasa tidak nyaman dengan lokasi yang akan jadi tempat games kita. Dan kondisinya juga tidak cukup fit, dan dia menyatakan mengundurkan diri. Jadi tinggallah dua peserta kita yang boleh diperkenalkan dengan dari sebelah kiri saya, Rosa. Kesibukannya apa, motivasinya apa? Kesibukannya sekolah aja. Oh, sekolah, masih sekolah ya. Motivasinya ikut ini? Tantangan. Tantangan ya? Pengen tahu aja. Sering nonton? Iya. Oke, siap. Gimana dengan Lutfi? Bukan, sekarang masih sedang aja ya. Motivasi pengen ikut ini, pengen lihat sih sebenarnya. Siapa beneran nggak sih? Oke, karena kadang-kadang yang kamu lihat adalah bisa bohongan, bisa beneran. Halusinasi sih biasanya. Oke, semuanya ada di pikiran. Oke, peserta akan saya tinggal di sini. Kalian akan dijemput karena lokasinya bukan di sini. Oke? Jangan kemana-mana. Apaan lagi tuh yang keluar? Cep. Bisa pegang-pegang. Bisa pegang-pegang. Gue takut sumpah, kenapa kayak gini? Sumpah gue takut. Kok berhenti sih? Wah. Kan kita mau dibawa kemana? Woi. Ya, kemana woi? Woi. Sumpah pulang, gue takut. Dia mau ngapain lagi tuh? Kayaknya bawa mayat deh. Kayaknya dia bawa masukin mayat nih. Sumpah yang bener dong. Dia masukin mayat beneran itu. Woi, teman, woi. Kenapa sih Woi, gini? pelan-pelan, woi. Tolongin gue mau pulang. Udah bangke baunya. Ay, bukan. Gue mau pulang. Mogok. Pakai mogok sih.
Pemirsa, sembari menunggu peserta, saya dan Baby Seksiola. ya akan coba untuk langsung memeriksa dan menelusuri rumah ini. Kenapa, Beb? Aku melihat di sana ada pohon nangka. Di sana penghuninya adalah perempuan sama laki-laki. Terus juga ada semacam kayak tuyul. Dia lari. Berapa jauh jaraknya dari sini? Ada 10 langkah. Kamu mau deketin? Gak usah lah ya. Oh, makin banyak sekarang makin banyak. Mereka nggak suka. Tadi ada 2 makhluk gaib yang nggak suka. Sekarang makin banyak yang nggak suka. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Beb? Alia, kenapa, Mbak? Si kopinya. Oh, dia di apa namanya? Dipegang dia. Mas, kameranya, Mas. Mbak? Masih asik. Kenapa tadi tiba-tiba kenapa Mbak Alia? Dia disentuh. Dia disentuh. Gue tadi berusaha kontrol semua. Tapi nggak tahu ya. Ya. Yang aku lihat pernah di sini ada pembunuhan sesama perempuan. Sesama? Perempuan. Oh, jadi perempuan membunuh perempuan. Dia masuk ke sini. Dia berantem sini. Dia pasti berantem di sini. Kepalanya diadu. Maksudnya kepalanya diadu? Kepalanya diadu. Oh, dipukulin ke tembok Ke gitu? tembok itu. Ha. Lihat ya. Masih panas. Panas, Pak, panas. Tapi nggak apa-apa kan? Bentar, Pak, bentar. Saya coba ini dulu ya, kontrol. Panas. Iya, Rasanya kayak gimana? Kayak dibakar? perih. Kayak nyentuh gitu ya? Nyentuh tapi kok panas banget ya? Iya, perempuan. Bener. Ah. Mas, ke kameranya, Mas. Mas Denny, Mas Denny. Mas. Sekarang masih panas. Tadi kan aku bilang jangan ke dalam. Dia akhirnya marah gitu loh. Dia tadi pas Mas Denny masuk, terus udah gitu dia langsung cakar. Dia Mas Denny pas kesini dia langsung cakar gitu. Iya. Bukan cakar sih, dia lebih ke gini. Apa sih namanya? Noel gitu ya. Nepuk gitu, nepuk. Panas banget.
Mas Denny, itu gimana dong? Den. Harusnya nggak kayak gini, maksudnya kita datang bertamu loh di sini. Udah jangan begitu. Kita bertamu loh di sini. Mas Denny, Permisi. Mas Denny jangan. Diam. Bukan gitu. Dia tentang marah nanti. Saya nggak peduli dengan mana kamu. Udah jangan masuk ke situ. Mas Denny. Astagfirullah. Mas Denny. Kan aku bilang jangan masuk. Kondisinya tadi saya nge-fight. Dia coba untuk mau masuk, dia coba untuk mau ganggu, cuman untungnya saya sempat doa. Cobain aja. Gini. Di sini di sebelah yang ujung kanan sini. Itu iya. Itu ada laki-laki sama perempuan. Ada yang masuk ke Mbak loh. Enggak. Mas. Nggak ada. Sekarang Mbak Ali aja begitu, terus nanti gimana yang lainnya? Enggak. Ada apa nih? Nih, tuh masuk lagi kan? Ada yang mau masuk lagi kan? Agak berat nih. Dari tadi pas masuk di kamar tadi. Gimana Pak? Ini lanjut aja nggak apa-apa? Insya Allah. Nggak takut nanti banyak korban-korban lagi? Gue ngerti, cuman gini loh, Baby kan baru masuk di episode yang ini. Episode sebelumnya saya sama Pak Ade, bukan kecilin ya, kita tuh udah ngalamin yang kayak gini juga. Makanya gini loh, saya maunya tetap games dilanjutkan, biar bagaimanapun kita nggak boleh mundur, tetapi kita harus adjust. Artinya di sini kita harus ngelakuin sesuatu. Masalahnya saya kasihannya Pak Ade. Kalau misalnya games harus lanjut, saya juga minta bantuan sama Baby. Kan Baby memiliki sixth sense. Tolong bantu, saling bantu di sini, jangan sampai kejadian yang aneh-aneh. Artinya kita cegah jangan sampai yang ada di luar maupun ada di dalam ini nyerang. Paham kan maksudnya? Gitu. Iya, aku paham. Bukan masalah gini loh, Beb. Bukan masalah dia mau nyerang, dia mau masuk, masalah dia marah. Saya nggak peduli. Itu menurut menurut penerawangan dari Baby, saya oke. Cuman saya bukan orang yang percaya masalah gituan, walaupun saya merasakan, tapi saya bukan orang yang takut. Saya hanya takut sama Allah. Apapun yang terjadi, kita akan coba. Itu poinnya gitu loh. Iya. Ngerti kan? Kita mending terus. Iya. Kalaupun ada sesuatu kita bismillah aja. Betul. Kita bismillah. Dan kalaupun sampai terjadi hal yang buruk, kita harus berani, harus lawan. Nah makanya di sini poinnya saya tadi ngobrol sama Pak Ade, karena emang kejadian sebelumnya di belakang itu orang kan nggak lihat. Orang ngeliatnya di depan, kita di belakang itu Pak Ade banting-bantingan gitu loh. Tapi ini kan masalahnya ya Bang, harusnya cuma satu aja. Ngerti.
Kemarin udah ada yang lebih parah lagi, Bel. Tapi jujur sih ini kalau Enggak, masalahnya enggak. kalau coba kalau kerasukan semuanya gimana? Enggak. Pokoknya tetap harus lanjut. Saya respect sama opini Bibi dari penerawannya juga fine. Keputusan tetap dari saya bahwa games tetap akan lanjut. Kita tetap butuh bantuan. Ya, saya tetap butuh bantuan Bibi untuk saling bantu dengan Pak Ade. Intinya yang saya tahu kita nggak boleh biarin ketakutan nguasain kita. Kita harus jalanin apapun itu. Setuju? nggak? Ya aku sih gimana ya? Hah? Yaudah deh terserah aja deh. Kalian baik-baik aja. Enggak baik-baik aja pastinya. Siksa nih gua nih. Nih, Apa ya? seketika ada yang lewat ya barusan. Ya, bulu kuduk aku di sini ya. Apa namanya? Di sini bukan lewat di sini jumlah narkoba baiknya lebih dari kerupuk kita dapat. Aduh, aku udah nyerah aja deh, Kak. Aku takut, Kak. Dari tadi beneran deh. Aku pulang aja deh. Tenang. Cuman di sini nanti pastinya baca doa. Insya Allah nggak apa-apa. Cuman hati-hati. Oke. Berarti pemirsa, kita akan mulai dari peserta pertama yaitu Rosa. Mungkin saya bisa dapat lagi ya. Ya. Ya, ini akan menemani kamu selama di dalam untuk menjadi point of view daripada Rosa. Maaf ya. Iya. Misi. Oke. Alright. Oke, biar matanya nggak terganggu ya. Oke, kita akan mulai dengan Rosa. Kamu udah siap? Iya, siap nggak siap? Bismillah ya. Oke, yang lain boleh tinggalkan Rosa sendiri. Ya Pak.